Terkadang ketika ujian musibah ini sudah berjalan sekian bulan, sekian waktu, sekian bahkan sekian tahun, ini justru kadang seseorang itu, oh ternyata Allah memberikan ujian kepada manusia itu seperti ini, hikmahnya itu begini. Tujuannya Allah memberikan musibah, ujian, mungkin ya kecelakaan, mungkin kita dikasih sakit, mungkin kita dikasih cobaan-cobaan yang awal mulanya berat itu, berat ya, sebab toh ujian diturunkan oleh Allah dan kita dan manusia ini berat. Tapi justru ketika sudah berjalan, lah baru biasanya itu ketahuan, hikmahnya ini ketahuan. Termasuk misalkan ya, ada orang yang kadang-kadang mungkin putranya, anaknya ya, baik itu yang perempuan, yang laki-laki itu meninggal misalnya. Nah ini yang jelas Allah mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Inilah yang dinamakan kita ini harus beriman ya, percaya kepada Allah, percaya dengan Pangeran. Apapun yang diberikan, yang diputuskan Allah kepada kita manusia, ini harus kita harus kita terima. Makanya disinilah fungsi, namanya harus manusia ini tawakal, harus sabar. La wa huwa ini Ibrahim mata muwafat sapa Ibrahim fi hadir radha, ing dalam ketika waktu menyusui. Jadi Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu putra laki-lakinya baginda Nabi ini wafat ketika pada masa menyusui, artinya kan masih bayi. Apa hikmah di balik itu? Ya kata kemarin itu, pertama menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi pesan tersiratnya kata kemarin itu, loh, andaikan nanti ini putra ini wahai Muhammad ini hidup sampai tumbuh sampai dewasa, bahkan sampai sepuh, sampai umur sekian-sekian, lah gimana nanti ini kan bisa dianggap bahwa putramu ini dianggap sebagai pengganti Nabi, atau Nabi setelah Nabi engkau jadi Nabi. Padahal kamu ini, kata Allah, kamu ini wahai Muhammad ini khatamul anbiya wal mursalin. Nah, kanjeng Nabi kan ya bersedih, orang namanya ditinggal wafat putranya ya, masih kecil, masih menyusui, gak sedih gimana? Tapi karena baginda Nabi ini adalah seorang Nabi, ya sedihnya itu ya hanya beberapa waktu saja. Setelah itu ketika diberikan ilham melalui malaikat Jibril bahwa ya, pasca atau setelah meninggalnya putranya yaitu Ibrahim, dan waktu itu juga Al-Qasim, maka kanjeng Nabi menerima. Nah disinilah kita sekali lagi ya, satu ketika misalkan kalian besok-besok ini perlu dicatat ya, sudah punya, yang laki-laki sudah punya istri, sudah punya suami, lalu punya anak, lalu mungkin ya apa yang menimpa baginda Nabi lalu menimpa umatnya seperti kita ya apapun itu ya harus kita terima gitu. Jangan
ya menyalah-nyalahkan Allah tuh pengiraan. Oh, jotang anak rejeki Indonesia nak pagi boji balik tinggal dunia. Ini kan menyalah-nyalahkan Gusti Allah, menganggap bahwa ya dianggap pengirannya Gusti Allah itu tidak kasihan itu loh, nisar dari kita. Padahal justru sebaliknya, pasti dari setiap kejadian itu ada hikmah, ada pesan yang bisa ditangkap, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Warwiya dan diriwayatkan annahu satamane Ibrahim putra Kanjeng Nabi, ya Ibrahim bin Kanjeng Nabi bin Muhammad, annahu iku kana berde ada sapa Ibrahim iku tiflan bocah itu anak kecil itu, tiflan itu ibna sab'ina yauman, umur berapa sab'ina yauman 70 apa nih yauman hari au ziyadatan atau tambahan, ya kira-kira itu kurang lebih. Jadi umurnya Ibrahim bin Muhammad ini setelah wafat meninggal pada umur kurang lebih sekitar 70 hari, alias masih dalam keadaan merodok, masih dalam keadaan menyusui. Ya umur 70 hari, ya berarti kan sekitar berapa? 2 bulan lebih 10 hari, ya kan 2 bulan kurang lebih sekitar itulah. Makanya auziadatan, bahasanya auziadatan ini tambahannya kira-kira, ya. Wa abnahu rasul, nah ini wa abnahu rasul utawi anak piro-piro anak putrane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku 3, ya anaknya Kanjeng Nabi aja lo Qasimun. Nah, pertama namanya Qasim, makanya ya Abul Qasim kan biasanya begitu. Wa huwa utawi Qasim iku wulida dilahirkan sapa Qasim qabla nubuwatin, sebelum diangkatnya atau qabla nubuwati Muhammadin, sebelum sifat kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah Qasim, ya yang lahir sebelum Kanjeng Nabi ini diangkat, ya apa, menjadi seorang nabi, ya Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi nabi, ya di dalam banyak riwayat ini kurang lebih sekitar ya masyhur, ya atau jumhur ulama kira-kira umur berapa? Yang masyhur itu 25 tahun. Sementara diangkat menjadi Rasul utusan Allah ini berapa? Umur 40 tahun. Artinya usia matang seseorang itu umur 40 tahun, gitu ya. Dari umur 25, ya, dari umur 25 ke umur 40 ini namanya usia. Ya, makanya banyak mengatakan umur 25 sampai umur 40 ini usia produktif. Usia produktif. Sementara usia kematangan seseorang ini umur 40 tahun. Maka sebisa mungkin dari umur 25 ke umur 40 ini harus ya sudah punya orientasi hidup yang jelas. Iya, paham ya? Harus punya orientasi hidup yang jelas. Kira-kira mau apa? Misalkan mau yang aktif di bidang tani, ya harus digeluti itu tani. Mau aktif di bidang dagang, ya harus digeluti betul itu dagang. Misalkan mau aktif di bidang masalah perniagaan atau aktif di bidang keilmuan, mengajar, dosen atau apa-apa gitu. Itu sekiranya umur 25 sampai 40 ini sudah jelas. Kenapa?
Karena walaupun ini bukan sebuah hukum, tapi kalau sudah umur 40 tahun ini sudah tidak jelas, ya, maka ini untuk ngangkat ini agak susah biasanya. Walaupun bukan berarti tidak mungkin, tapi agak susah. Kenapa? Karena usia kematangan seseorang itu umur 40. Kalau bisa umur 40 ini sudah jejak. Ibaratnya jejak itu sudah jelas keistiqomahannya di bidang apa, itu harus jelas umur 40. Ya. Karena kalau sudah umur 40 ke atas ini ya orientasinya sudah harus ya sama seperti dulu baginda Nabi itu diangkat menjadi Rasulullah, diangkat menjadi utusan Allah umur 40 tahun, umur 40 tahun gitu ya. Itu menunjukkan bahwa umur 40 ini usia kematangan seseorang. Wasor dan dadi sopo Ibrahim iku ilal uqba qabla nubuwwatihi fi muddati sab'ata asyara. Wasor dan dadi sopo Ibrahim iku ilal uqba maring nyampe akhirat, maksudnya sedet ya, qabla nubuwwatihi sebelum diangkat ya Nabi, sebelum mendapat predikat atau sifat kenabiannya baginda Nabi, fi muddati ing dalam masa sab'ata asyara yauman, 17 hari, sab'ata asyara 17 hari, apa di yauman harinya, al qaulil ashah, ing atas qaul yang ashah. Jadi ya kira-kira 17 hari sebelum diangkat Nabi, ya, sebelum mendapat predikat kenabian, ya kira-kira kurang 17 hari atau sebelum 17 hari ya sifat kenabiannya baginda Nabi itu, Ibrahim bin Muhammad ini meninggal dunia, yang namanya tadi ilal uqbah, itu menuju ke alam akhirat alias sedet alias wafat. Wa Ibrahim dan Ibrahim marra itu lewat opo akwaluhu apa ya, kaul ya, pendapat-pendapatnya Ibrahim Hanifan ya. Wa Abdullah dan Abdullah yang kedua ini Abdullah. Qaul berkata syukur ulama. Nah ini ya, Abdullah ini juga seorang anak laki-laki ya, Abdullah bin Muhammad bin baginda Nabi ini. Abdullah lan kedua putra kanjeng Nabi yang nomor 2 adalah Abdullah. Qalu berkata sapa ulama, ismuhu utawi asmani Abdullah iku tayyibun ya, bagus ya, bagus bersih, tahirun wa tahirun dan suci. Wa bulan utai Abdullah ibu ulita dilahirkan sapa Abdullah ba'da nubuwati Muhammadin, setelah sifat kenabiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, dalam Makkah, wa matalan seto itu wafat sapa Abdullah fi hali sigharihi, ing dalam keadaan masa kecilnya Abdullah. Jadi putra yang kedua adalah namanya Abdullah bin Muhammad ya, yang juga wafat pada usia ya, wafat pada usia berapa? Usia yang masih kecil ya, wulida ba'da nubuwatin, yang lahirnya itu setelah kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, fi Makkah, di kota Makkah, alias pada saat itu masih berada di kota Makkah.
Lalu Abdullah bin Muhammad ini wafat ketika juga pada masa kecil. Wa qala berkata sapa ba'dhum sebagian ulama, inna sesungguhnya Abdullah ya tayyiban wa tahiran, ya ini iku wairu abdillahi sa'liyani abdillah. Wa amma ada kalanya banatuhu, wa amma ada kalanya banatuhu, anak perempuannya baginda Nabi, anak perempuannya baginda Nabi iku fa'arba'un, maka ada 4 ya. Yang laki-laki ini 3, yang perempuan ini 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Fatimah yang pertama, Fatimah talan Fatimah dia, Ruqayyah dan Ruqayyah tak ada ya. Wa amma banatuhu, adapun anak perempuannya baginda Nabi iku fa arba'un, maka 4, Fatimah wa Ruqayyah wa Zainab wa Ummi Kulthum. Jadi Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulthum radhiyallahu ta'ala anhunna. Ini anak perempuannya baginda Nabi 4 ya. Ulidna, dilahirkan sopo arba'un, yang 4 itu kulluhunna min batni Khadijah, dari anak apa? Min batni Khadijah, dari kandungannya, dari perutnya Khadijah al-Kubra, siwa Ibrahim, selainnya Ibrahim. Nah ini fa innahu, maka sesungguhnya Ibrahim ya iku wulida, dilahirkan sapa Ibrahim min jariyah, saking jariyah. Jariyah ini salah satu dari istrinya Kanjeng Nabi. Kibatiyah, bangsa Kibatiyah, ismuha utawi namanya Jariyah. Jariyah ini panggilan gitu ya. Iku Maria, panggilannya dari istri baginda Nabi yang bernama Maria, Mariatan. Wa auladuhu, jadi itu ya. Nah, jadi semuanya dari 4 ini ya, semuanya dari Siti dari Siti Khadijah ya. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Kalthum ya. Ini ismuha tadi itu ke apa ya, siwa Ibrahim ya. Jadi selainnya maksudnya bagaimana ya, dari Khadijah al-Kubra Kanjeng Nabi itu melahirkan 4 anak perempuan, bini keping. Padahal waktu itu Khadijah al-Kubra ya Ummul Mukminin itu umurnya sudah 40 tahun. Iya. Umur 40 tahun masih produktif melahirkan anak. Sementara baginda Nabi yang nikah dengan Siti Khadijah itu umur 25 tahun. Nah, kenapa kok bisa Khadijah yang sudah umur 40 tahun, yang janda kaya raya itu? Karena diantaranya ya memang karena perintah Allah gitu ya. Satu itu. Yang kedua ya ada motivasi diantaranya, misalkan apa itu, karena memang Khadijah itu ya seorang saudagar kaya. Dan pada akhirnya nanti ketika baginda Nabi ini diangkat menjadi Nabi, maka Siti Khadijah lah yang membackup secara total ya perjuangannya baginda Nabi. Hampir seluruhnya harta kekayaannya Siti Khadijah, sang istri ya, sang istri itu semuanya untuk dakwah perjuangannya baginda Nabi. Jadi begitu. Memang ya baginda Nabi ketika masa kecil kan di apa termasuk bekerja lah
bahasanya itu salah satu ya penggembala, termasuk ya ibaratnya kalau bahasa sekarang itu mungkin ya anak-anak buahnya juragan ya, karena Siti Khadijah ketika itu sudah saudagar kan. Ya, jadi kalau kita kupas panjang tentang sejarah atau sirah an-nabawiyah, ya sejarah perjalanan kenabiannya baginda Nabi ini kan memang luar biasa, ya. Karena memang mulai dari masa kecil Kanjeng Nabi itu sudah punya ciri-ciri khusus bahwa satu ketika, satu kelak nanti, ya. Dan itu pernah diramal oleh seorang rahib, seorang pendeta. Ketika Abu Talib sang paman ini ya membawa baginda Nabi itu berniaga ya, berdagang ke negeri Syam, lalu ya ketemu dengan seorang rahib pendeta, lalu disampaikan oleh seorang rahib ini kepada ya sang pamannya yang mengajak itu si ponakan ini ya. Abu Talib itu kan paman baginda Nabi itu. Nah itu ketika itu diramal sudah bahwa ini namanya Ahmad, ponakanmu ini nanti akan menjadi seorang yang ya khatamul anbiya wal mursalin. Dan ini sudah ada ciri-cirinya itu di kitab Injil Taurat ini sudah ada. Maka harus betul-betul dijaga, katanya sang rahib itu begitu kepada Abu Talib pamannya baginda Nabi. Jadi itu wa auladuhu alaihi salatu wassalam ini kulluhum, semuanya kulluhum, bahasa kulluhum itu semuanya iku matu, kulluhum semuanya auladuhu iku matu sedo wafat sapa auladuhu qablahu sebelumnya baginda Nabi ghairu Fatimah, selainnya Siti Fatimah Az-Zahra. Nah itu jadi Siti Fatimah lah satu-satunya yang itu hidup lah dari Siti Fatimah. Siti Fatimah ini akhirnya dijodohkan dengan putra sang paman namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, melahirkan putra nanti yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lah dari dua cucunya baginda Nabi ini yang satu ini yang namanya Sayyidina Husain inilah yang ya dibunuh pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram di padang Karbala. Ya. Ya ini tragedi yang mengenaskan di dalam sejarah kita, di dalam sejarah Islam. Ya, tapi itu ya fakta. Ya, bagaimana mungkin seorang cucu baginda Nabi itu dibunuh, dipenggal lehernya, lalu dibuat dibuat ya ibaratnya kalau sekarang mungkin itu di talaki ke boror, talaki tempur di ya. Dan itu yang membunuh itu ya sama-sama orang Islam. Maka saya sering mengatakan kita ini belajar dari sejarah bahwa ada tragedi pada masa ya ketika cucu baginda Nabi yaitu Sayyidina Husain ini dibunuh secara ya tidak terhormat itu. Ya. Ada masa ketika misalkan ya ketika masa perpindahan dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali ini perang ya, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, ya juga faktor politik, ya ketika Sayyidina Utsman ini juga dibunuh, ya jadi semuanya ini ilah kecuali Abu Bakar. Dari Khulafaur Rasyidin yang 4 ini Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mati dibunuh secara ini ditikam dan ditusuk dari belakang. Semuanya itu ya, dan semuanya orang-orang munafik itu, ya.
Makanya di dalam sirah, di dalam perjalanan Islam itu, ya, bahwa orang munafik itu bermuka dua di, ya dzul wajhain. Itu orang munafik itu kan dzul wajhain, bermuka dua. Makanya sampai hari ini, ya, orang munafik itu lebih berbahaya dari musuh. Ya, kalau musuh itu jelas kelihatan, musuh di depannya. Tapi kalau orang munafik di depan pura-pura baik, tapi di belakang menikam. Ya, di depan pura-pura tersenyum, ya, dari depan pura-pura bagus, pura-pura becek, ya, duduk menunduk, nunduk, iya, di belakang itu, ya, justru itu kadang-kadang ini yang, makanya mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai sahabat sampai itu, ya, minal munafikin itu, orang-orang munafik itu orang-orang yang kata dzul wajhain. Makanya alamatul munafik itu kan ada 3 itu. Ya. Artinya apa? Ya. Kita pernah mengalami sejarah yang gelap. Kita mengalami sejarah yang berdarah-darah gitu. Ya, sampai tragedinya tadi itu, ya, perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, rebutan. Akhirnya ada loyalisnya Sayyidina Ali, ya, yang akhirnya nanti menjadi, ya, siapa ini? Menjadi Syiah. Syiah itu adalah loyalis atau fanatik betul kepada Sayyidina Ali. Yang anti Sayyidina Ali dan anti Muawiyah maka mendirikan, ya, al-khulud. Makanya di dalam sejarah itu dinamakan Khawarij. Khawarij itu siapa? Orang yang anti Sayyidina Ali dan anti sahabat-sahabat yang lain. Termasuk di dalamnya al-Khawarij ini, ya, termasuk siapa itu? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini orang yang menusuk, yang membunuh Sayyidina Ali. Itu minal munafikin juga itu. Orang-orang munafik itu. Ya. Jadi terus akhirnya sejarah ini berkembang, terus berjalan. Makanya saya selalu sering katakan, ya, banyak karena faktor-faktor kekuasaan, faktor kepentingan, faktor politik. Ya, ini kadang-kadang menghalalkan segala cara. Dan ini bukan berarti orang itu tidak boleh berpolitik, bukan. Tapi bagaimana politik yang dibangun ini mestinya harus, ya, berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, ya, tidak menikam dari belakang. Walaupun teorinya siapa itu, ada seorang sejarawan, ya, seorang ahli sejarah, ya, tokoh, ya, ilmuwan itu, Machiavelli. Kalau dalam teorinya Machiavelli itu kan mengatakan bahwa tidak ada lawan dan kawan yang abadi di dalam politik kecuali satu, apa? Kepentingan. Itu teori Machiavelli. Dan prakteknya, ya benar juga kadang-kadang. Ya, sekarang musuh, besok jadi teman. Sekarang teman, besok jadi musuh dalam politik. Ya, teori Machiavelli ternyata, ya, prakteknya, ya, benar. Ya, sekarang gundrang-gendrung, besok, ya, ketawa bareng. Kan begitu. Sekarang ketawa bareng, besok musuh-musuhan. Coba itu dalam politik kadang-kadang begitu. Makanya di dalam politik praktis, ya, mestinya tidak usah terlalu fanatik. Kenapa? Kadang saya tas itu ideng-gedeng. Tahu ideng-gedeng? Ideng-gedeng itu, ya, itu karena, ya, teorinya Machiavelli yang dipakai itu. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi kecuali hanya
kepentingan. Kalau kepentingannya sama, jadi kawan. Kalau kepentingannya tidak sama, jadi lawan. Nah, makanya ya dulu itu ya orang begitu fanatisme membabi buta terhadap politik praktis. Tuh, sekarang ya ketika terjadi edukasi terjadi pembelajaran kejadian ya bagi yang mau berpolitik ya biasa-biasa saja itu, apalagi politik praktis. Nah, kalau saya kan memang tidak pernah masuk dalam kancah politik praktis. Kenapa? Ya karena tidak cocok aja dengan hati nurani. Ya karena tadi itu, ketika masuk dalam politik praktis, kancah politik praktis begitu ya, yaitu sekarang ibaratnya bahasa Jawa, sekarang tahu ya nanti sore dele, sekarang dele nanti tahu, sekarang tempe nanti jadi tahu. Ya, maksudnya apa? Abal-abal, serba abstrak, gitu ya. Nah itu secara umum ya, itu teorinya Machiavelli itu. Tapi secara kalau kita mengaca dalam sejarah peradaban Islam, ya yang baik itu ya mengikuti ya apa ruh politik. Kalau misalkan kita bangun ruh politik ya yang karena Islam tidak alergi dengan politik sebenarnya. Islam tidak alergi dengan asiasia atau ya politik ya. Tetapi bagaimana ketika membangun politik itu harus atas dasar itu tadi, prinsip amanah, tanggung jawab, jujur, terbuka, ya akuntabel itu ya, transparan. Loh ini yang susah banget yang membangun ya atas dasar prinsip-prinsip seperti di dalam ya di dalam ya politik Islam yang sejatinya yang sesungguhnya ini susah. Ya mana kadang-kadang yang jujur, banyak yang nggak jujur itu. Ya kadang-kadang sekarang iya, besok enggak, ya, nanti sore iya, ya abal-abal itu tadi. Ya kenapa? Karena yang lebih dikepentingkan adalah yang lebih dikedepankan adalah kepentingannya. Ya kalau kepentingannya limaslahatil amal, untuk kemaslahatan umum masih penting. Nah kadang-kadang enggak itu. Yang didahulukan kepentingan pribadi, kepentingan egonya, kepentingan dirinya sendiri. Ya apalagi berkaitan dengan materi misalkan. Nah, jadi ini sejarah gitu ya, sejarah ya, yang tidak bisa dipungkiri ya, karena faktanya dulu ya seperti itu. Banyak tulisan-tulisan yang mengupas tentang itu ya. Wa auladuhu alaihi salatu wassalam kulluhum matu qablahu ghairu Fatimah az-Zahra wa hiya matat ba'da wafatihi sab'dan wafati kanjeng Nabi. Ya, jadi Siti Fatimah ini wafat setelahnya wafatnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam bisittata asyhurin. Ya, kira-kira sekitar berapa? Ya, sekitar 6 bulan setelah wafatnya baginda Nabi. Wahiyalan utawi Fatimah az-Zahra ibu afdalu banatihi, paling utama-utamanya anak-anak perempuannya kanjeng Nabi. Jadi Siti Fatimah ini afdalu banatihi, paling utama-utamanya dari sekian anak-anak perempuannya atau putri-putrinya kanjeng Nabi. Ya dari 4 itu. Kenapa? Karena dari Siti Fatimah inilah melahirkan cucu tadi itu. Siapa? Al-Hasan wal Husain. Ya itu ya. Lah sementara yang dari apa tadi yang laki-laki itu kan semuanya wafat. Ya, hanya dari Siti Fatimah ini. Makanya dinamakan afdal banatihi, paling utama-utamanya ya putri-putrinya kanjeng Nabi. Kada fi syarhil
Qawwinil Qanawi ruya annal kautsar naharun fil jannah wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil